Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan bahwa diri kita amanat dari Allah, harta yang ada pada tangan kita amanat dari Allah, usia juga amanat dari Allah. Semuanya itu akan dapat mengantarkan kita menuju kedekatan dari kepada Allah sekiranya memang bersih. Bila kotor, wajar berat sekali untuk menghadap kepada Allah. Baik jasad kita berat untuk dipakai ibadah, harta kita berat untuk dipakai ibadah, mungkin kotor karena Allah kan maha suci. Bagaimana mungkin kita menghadap kepada Zat yang maha suci, merasakan nikmat kalau yang dibawa oleh kita adalah kotoran? Dengan demikian maka Allah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya mensucikan harta kita. Dengan cara apa? Surat At-Taubah ayat 103 menegaskan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambil dari sebagian harta mereka sebagai bukti kebenaran iman mereka, kebenaran keyakinan mereka. Sadaqatan, sirkun, jujur. Dan berkaitan dengan masalah harta, banyak sekali orang yang memang tidak jujur. Jangankan masalah yang berkaitan dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak yang harus keluarkan yang tidak ada pertanggungjawaban langsung kecuali nanti di akhirat. Yang ada pertanggungjawaban langsung saja di dunia, banyak orang yang tidak jujur. Karena itu Allah istilahkan dengan kalimat sedekah. Sedekah diambil dari kata kerja sedekah, sedekah, jujur, membenarkan. Nah, dengan adanya sebagian harta dikeluarkan dengan niat ingin membuktikan keimanan secara sejujur-jujurnya, maka sedekah tersebut tutahhiruhum, dapat membersihkan mereka. Taharah itu suci yang ada kaitan dengan fisik. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka yang ini sulit dihubungkan dengan fisik. Jadi suci, ada suci yang berkaitan dengan fisik, ada suci yang non fisik. Kalau wudu itu taharah, tapi kalau tazkiyatun nafs itu mensucikan yang tidak diukur dengan ilmu fikih. Dan mengeluarkan harta itu ternyata punya dua makna dalam masalah kesucian, suci fisik dan suci non fisik. Oleh karena itu maka apabila sudah disalurkan kepada siapapun, maka yang menyalurkan harus kita doakan. Shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Doakan semoga mereka mendapatkan rahmat. Sebab dengan doa agar mendapatkan rahmat, ini dapat mengantarkan mereka untuk meraih ketentraman. Sakanun lahum. Ketentraman apa? Ketentraman iman dalam kalbu, ketentraman perasaan, ketentraman pemahaman terhadap ajaran Allah. Kalau sudah yakin benar, pasti tentram. Wallahu sami'un alim, dan Allah mendengar apa yang tersirat pada kalbu kita, mendengar apa yang kita ungkapkan dengan lisan kita, dan maha mengetahui terhadap masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat ringan mengeluarkan harta untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang lain. Dan tentunya kalau begitu maka tidak pilih bulu. Anjuran untuk sedekah ini bukan hanya bagi orang-orang yang berlimpah hartanya,
bagi yang sedikit pun hartanya sangat merasa penting untuk mengeluarkannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga harta yang ada pada diri kita yang kita pakai ini tidak mengandung kotoran. Yang tentunya kalau harta kita bersih, akan nikmat kita gunakan untuk ibadah, akan mendorong kita untuk khusyuk dimanapun kita berada dan dimanapun kita rukuk dan sujud. Apabila kita berat melaksanakan ibadah, berat membaca Al-Quran, berat pergi ke masjid, jangan-jangan kita diliputi oleh kotoran-kotoran tersebut, kotoran harta, kotoran jasad, kotoran fikiran, kotoran keyakinan. Ya Allah, demikian sering kami melaksanakan ibadah tanpa khusyuk. Ya Allah, demikian sering kami membaca Al-Quran dihadapkan kepada sekian banyak masalah sehingga tidak bisa menghayatinya, tidak bisa menjiwainya. Kalau ini semuanya disebabkan oleh banyak harta kotor pada diri kami, ampuni ya Allah dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah ya Tuhan kami, dan jadikan ya Rabbana harta yang ada bagi kami sebagai pendorong untuk kami beribadah dengan benar kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbana wafiqna ila ma fihi ridhak, Allahumma najjina minal qawmil zalimin, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wasyiqaq wa su'il akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.